Jadi kembali lagi di channel anak kedua. Kembali lagi. Ya. Alhamdulillah orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi bersama teman-teman yang sangat luar biasa. Kita kira bersama dua Maya. Jadi guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel anak kedua, dan jangan lupa follow terus di sosial media. Iya. Jadi bagaimana Kak Armin? Ya, malam hari ini terlalu ribut ya. Karena orang ada di ID Coffee. Yes. Orang lagi di ID Coffee ini guys. Iya. Sesudah apa lagi? Ya, oke, jadi teman-teman sekalian, mungkin orang agak lama tidak konten. Alhamdulillah hari ini terkumpul full tim ya. Ada Kakak Deko di sana, jadi jangan lari ya. Ada Torang Pemuda, Om Edi, dan juga anak PSF satu ini yang memang selalu jadi partner terbaik untuk Torang Podcast di konten apa dulu ini sudah lupa ya? Carlota Podcast. Saking lama orang belum ini jadinya sudah lupa ya? Iyo. Tapi mudah-mudahan di tahun ini orang lebih aktif lagi. Amin. Amin. Jangan lupa pilih. Oke, orang langsung saja ke tamu malam hari ini. Deng siapa orang ini? Hah? Deng siapa? Jadi orang mau kenalan dulu. Kalau yang disabda ini sudah expired dia. So ini, sedangkan kalau mandua baku muka kayaknya langsung menjadi kembar. Kalau baku agak lama. Oke. Jadi mungkin orang dengan yang biasa teman-teman tahu, dan memang Om satu ini, Om atau Opa ini sebenarnya. Terserah mau pakai apa. Tante jutu ada masalah. Oke. Jadi orang ini dengan salah satu yang masuk dalam daftar list ya. Oh, dalam daftar pencarian orang. DPO. Ya, jadi orang ini bersama di Opa Deden ya. Iya. Biasa memang sudah nama panggilan itu atau bagaimana itu? Nama di panggung baru saja di hari-hari juga dulu jangan panggil Opa. Nah, kenapa Opa? Maksudnya Opa Korea dan atau memang bagaimana DP ini? DP awal memang begitu karena memang ganteng kan. Opa. Opa. Berarti bukan ti Opa ti Bapu ah? Bukan. Berarti Opa Korea. Iya. Opa. Opa lo ini lo Korea. Ya, kenapa? Iya, double P. Iya. Berarti jadi Opa. Iya. Karena memang kenapa dorang sering cumu Opa itu? Ya karena memang alhamdulillah kan memang ganteng begitu. Baru di usia seperti ini, ngoni-ngoni ya. Ngoni umur berapa sekarang? 28 20-an. Saya 30-an. 30-an. 26. 22 30. Wah. Nah, kan dia umur 30-an. 30 saya Opa. 30 ngono. 30 pas di 2023. Oh. Kira berapa ya? Tapi saya kalau pakai filter memang dapat lihat macam umur ini 17 tahun. Oke. Kalau tuh pada kan so 43. Ih, Jadi ya gue nih di umur 40-an pasti belum tentu macam baby face begini. Aja. Ya. Jadi anak ini memang di umur itu boros, tapi wajah irit dong. Oh, oke. Beda kalau ngon ya. Biar ini kan nanti irit umur, tapi muka boros. Kea. Itu saja. Jadi kalau ada anak-anak mbak bilang, apa bagaimana? Betel face Jo. Asik. Anak-anak muda. orang lain PK ini PK muka apa ya? Iya, tinggal mosok di begitu. Nah, oke. Nah sekarang orang sudah di Opa Dede. Salah satu komedian senior, kemudian grogi kan. lama kemudian salah satu komedian senior. Nah, mungkin orang sedikit bertanya-tanya dan berarti Opa.
Masih manggilnya opa. Nah, pagi itu bapak ya, opa. Opa. Opa, hai Cina. Turun tanggola. Betul loh. Nah, jadi orang mau tanya, kan ke opa mungkin sudah mulai berkomedi itu mungkin agak lama. Nah, jadi bisa dijuluki sebagai seorang legend. Legend. Mailah. Iya ya. Trip legend. Ya, senior. Komedian senior yang memang sudah tahu bagaimana perkembangan komedi-komedi yang ada di Gorontalo. Nah, mungkin orang bisa tanya-tanya lah Ti Opa. Ti Opa ini maksudnya memulai start berkomedi itu dan maksudnya mulai tertarik dengan dunia komedi itu kapan kan? Jauh waktu masih SMP itu. Panjang ini cerita. Makanya ada bilang tadi durasi berapa? Sudah, Cuma bebas. Masih SMP itu kan orang kan sering ikut pramuka. Terus di pramuka itu kan ada penampilan. Pada saat itu suka sekali mau tampil, mau melawak. Karena saat itu kan orang itu dulu komedi itu mengungguli. Bacita lucu. Nah, teman-teman itu orang baku cerita lucu. Nah, kebetulan pada dia punya paling banyak saat itu. Sering diupdate. Kalau orang itu terus pada dia begitu, juga update. Nah, dari situ waktu SMP terus ke SMA, lanjut lagi di SMA. Nah, di SMA itu ketemu beberapa teman-teman. Itu kayak sekarang di Karo Pro GG. Itu satu grup waktu masih SMP. Apa begini? Wajar. Opa kan senior. Itu Dan memang ada jaga lihat di Opa ini memang vulgar, ya. itu tinggal ngunipol ya kita mau. AT Karo itu satu grup orang mewakili sekolah. Alhamdulillah orang saat itu juara 1. Waktu mewakili sekolah SMK 1 Liboto mewakili tingkat kabupaten. Orang juara 1 alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Karena saat itu cuma 1 peserta. Sumpah, sekolah lain tidak datang. Akhirnya orang juara 1. Dan sekolah tahu orang juara 1 karena ada bersaing. Orang bawa piala ke sekolah, kepala sekolah saya itu bangga sekali. Orang tidak bilang kalau tidak ada peserta lain sampai sekarang. Dan baru ini kepala cerita ini barang. Tidak ada cerita. Kepala sekolah, ya. Tapi kan yang sebenarnya. Tapi kan kepala sekolah yang dulu itu kan sudah almarhum sekarang. Berarti almarhum. Semoga. Jadi gitu. Setelah Setelah SMA ada vakum sedikit kan. Ada kuliah, baru ada fokus kerja. Nah di sela-sela itu ketemu si Ahmed. Oh iya. Itu hari masih booming Twitter 2011 atau 2012 itu. Twitter booming itu. Kebetulan orang bikin akun Twitter, akun publik ya, akun tag itu namanya @oranglimboto, akun Twitter itu langsung naik DP followers karena sering jahilin orang di tweet begitu. Hanya banyak follow, hanya kita sering bikin acara. Nah, Sering jahilan ya. Orang bikin acara di Limboto. Nah, kemudian orang dari kafe-kafe di kota juga sering undang orang. Amit atau segala macam. Nah, saat itu ada 59, kafe 59. Masih ada ya? Orang undang Mongol saat itu. Oh, berarti Mongol sempat ke Gorontalo. Sempat ke Gorontalo 2012 ke 2013. Sekali. Itu orang cari komedian pembuka. Benar. Opener itu. Orang bingung. Dia undang orang anak dik Ahmed. Bilang, aduh, Met, pas stand up. Orang kan biasa cuma duo begitu. Ya, orang cobalah saat itu sebagai pembuka dari Mongol. Alhamdulillah sukses walaupun yang tak tahu cuma stand. Apalagi karena orang saat itu artinya gugup juga biar biasa tampil itu. Karena orang biasa tampil itu cuma 2 orang.
tiba-tiba ini orang melawak dengan banyak orang dengan tunggal. Tapi dari situ orang coba terus. Akhirnya setelah itu ada salah satu dosen di UNG, itu Pak Reza, Muhammad Reza. Sekarang dia sudah komisioner KPI pusat tuh. Itu dia gagas, ya dia gagas bikin lomba stand up comedy di Atnet. Nah kebetulan saat itu saya Yuri, Teh Ahmed hilang, tidak tahu di mana dia saat itu. Kemudian yang MC-nya, hostnya itu yang almarhum Teh Odi. Dia host. Nah pesertanya orang Isal. Isal, Arul, Rian. Kayak dorang-dorang itu yang dari UNG, Sentral Tasik UNG, Gica. Disitulah orang ketemu. Baru setelah lomba orang satu panggung, MC, Yuri sama peserta. Nah, Pak Reza ini dia bilang, wah ini cocok begitu. Coba bikin satu grup. Hanya orang bikin satu grup dan saya yang paling aktif saat itu Isal. Isal dulu DP nama itu dia bikin grup orang Gola. Gorontalo Lawak. Orang bawa di acara UNG. Nah di situ juga orang bikin acara stand up comedy juga ada. Stand up comedy, baru acara lawak begitu. Orang bawa terus ini. Pokoknya yang namanya komedi orang bawa. Baru minum dulu lah. Memang kalau komedian senior itu dia hanya mau minum saja lucu. Memang ini jam terbang. Harap ngopong kok. Padahal baru saya mau bilang itu. Oke, Baru, nah sudah. Orang juga sering latihan stand up comedy itu. Orang latihan stand up comedy. Orang tidak mau datang. Walaupun orang itu ada orang, kok gampang. Serta di panggung itu beda sekali DP aura. Suasana ya? DP suasana beda. Akhirnya begitu orang yang kasih informasi sama Opa Dede saat itu siapa ya? Dia bilang, ada anak stand up comedy gue Indo Gorontalo. Udah. Oh suara ada orang. Artinya orang beban ini biar cuma kasih orang. Oh jadi berarti awal bakunya itu di acara itu? Belum, bahkan orang tidak tahu orang. Cuma ada yang kasih informasi, ada anak stand up Indo Gorontalo gitu. Terus oke. Kasih orang beban, orang kasih pada orang itu, orang PPS di sini jatuh orang begitu. Jadi sudah, begitu orang main-main terus dengan ini, orang juga sering di kafe-kafe. Itu Opa Dede juga sempat beberapa kali. Ada lihat orang postingan, orang di kafe ini. Opa Dede diam-diam ke situ. Jaga lihat. Ya mau lihat stand up comedy ini begini lah. Kalau orang kan cuma gaya yang komedi grup, orang bawa ke stand up. Karena ada DP namanya itu bagian-bagian stand up itu. Iya, ada set up and slide. Apa itu dia orang tidak tahu. Yang orang tahu cuma baca cerita lucu gitu saja. Nah, di situ sudah begitu. Mulai booming. Nah, jadi kalau dari teman-teman stand up Indo Gorontalo ya, itu saya dapat kamar dong coba dari ini waktu ada bakas pendiri komunitas. Iya. Kalau saya memang Denti Opereda dekat sekali sama orang duit sama yang lato-lato. Tidak akan terpikiran Mbak Buni kalau cuma satu ya. Tambah dua. Jadi tahun berapa baku apa itu? Nggak maksud orang itu jangan main knock. Ada apa nih bos? Suara satu, suara dua. Skip, jangan pancing terus. Ada watak. Jangan pancing ke arah situ. Lanjut. Oke. Ente moderator arahkan. Tidak, maksudnya kan dari tahun berapa so bukan ada yang coba dari maksudnya first impression. Tahun pertamanya berdiri itu komunitas stand up. Di awal-awal berdiri 2015. Oh iya. 2015 itu macam yang pokoknya sama yang itu apa dia bilang tadi. Jadi DP baku tahu itu karena akun di Twitter ada dua. Akun itu orang dengan akun yang itu apa dengan nama yang sama. Nama yang sama tapi beda DP tulisan. Kalau mana punya Stand up Indo _GTO. Kalau Pak Dede
Sudah lupa. Cuman yang pasti DP nama sama-sama stand up. Berarti dia nama itu sudah lupa ya. Cuma beda di tulisan ya. Iya. Apa dia pakai tulisan? Baru baku dapat di mana nih kan di Opa Dede? Baku dapat di sini di Limboto. Orang kebetulan ke Limboto karena untuk bercerita mengenai stand up komedi Gorontalo itu. Oh. Berarti Opa Dede juga ini termasuk salah satu yang mendirikan stand up Indo Gorontalo. Bukan mendirikan sih, artinya orang saat itu kan suka komedi. Kebetulan kan orang juga jaga nonton Raditya Dika, Mongol. Jadi orang terinspirasi dari situ. Orang bikin acara itu hari kan itu Twitter akun orang Limboto itu sering bikin namanya followers naik tiap malam minggu, jumpa followers. Orang sisipkan di situ stand up. Artinya orang mau cari anak-anak stand up, orang mau pancing dulu, begitu orang masuk. Jadi orang memulai. Kalau mendirikan mungkin dorang lebih Tahu balik. Ya. Nah, sekarang begini. Ini kan mungkin dari 2015 kan? Nah, kira-kira dari 2015 sampai dengan tahun 2023 ini. Kira-kira menurut teman-teman stand up Indo Gorontalo, bagaimana perkembangan komedian atau maksudnya komedi di Gorontalo lah? Apakah dia setiap tahun dia itu naik, entah naiknya itu dari peminat orang yang jaga stand up Perkembangannya. atau ya perkembangan maksudnya atau mungkin DP status dan bukan DP status juga. Dia kayak apa ya, tingkat kelucuan dia itu. Iya. Kalau dari tingkat kelucuan atau selera humor, kalau dari segi stand up ya saya bisa bilang tiap tahun meningkat karena standar masyarakat ini media. Apalagi kalau stand up komedi orang tetap menonton yang di luar kan, yang di pusat. Iya. Nah itu orang bikin standar kelucuan stand up komedi. Jadi memang menurut teman-teman stand up ini memang berkembang. Iya. Nah kalau di Opa Dede bagaimana? Iya. Pendapat di Opa Dede? Maksudnya kan stand up, maksudnya komedian-komedian ini ya tidak luput yang paling muncul lah, yang paling banyak muncul ya di Kaisal Gorapu. Kemudian di Ondron Ticiri Pagorapu. Nah sekarang ini kan so ada teman-teman Orlando TV, ya kan? Nah kira-kira ada ndak regenerasi kalau menurut Opa Dede untuk bicara soal komedian? Itu yang orang lakukan sekarang artinya kan Opa Dede Isal itu untuk lokal Gorontalo itu orang sudah merasa cukup. Artinya apa yang orang lakukan sudah membangun dari awal, baru apa yang orang rasakan sekarang. Nah sekarang itu orang bagaimana itu meregenerasi itu. Nah demikian juga orang itu Ciripa, orang Orlando TV itu kan orang itu pernah satu circle begitu. Pernah satu circle itu berarti pisah-pisah. Tapi memang begitu. Pernah satu circle orang baru macam itu ciri apa segala macam itu kan memang berbaur dengan orang. Begitu orang sudah merasa boleh berkreasi dengan orang humor, atau orang biarkan, artinya apresiasi lah begitu. Silakan, yang penting kayak humor. Cuma orang titik beratkan itu ini Gorontalo, tetapi itu adab itu harus orang kedepankan. Itu saja. Silakan mau lucu, yang penting adab. Itu saja DP inti. Tapi kalau dengan tren-tren zaman sekarang, ya contoh macam di Opa Dede orang yang senior, maksudnya, nah kemudian viral-viralnya yang baru-baru ini, ya kan? Oh iya. Salah satu ya bisa dibilang juga dia komedian lah, ya kan? Karena sering saya jaga bakal tahu orang. Nah kira-kira menurut di Opa Dede itu bagaimana? Rajal itu memang dengan torang juga Rajal itu tiba-tiba dia viral itu kan ya walau alam kan orang rezeki kan. Itu juga orang sebagai pelaku komedi juga sempat diskusi dia ini bagaimana mau ke sana begitu kan, tidak bisa orang suruh pikir tidak ada tanggung jawab orang. Orang di sana mau tanya kamar, baru ada pikir sendiri tahu itu. Akhirnya di situ juga sempat ada apa ya? Gejolak. Beda pendapat apa segala macam. Bagaimana dia mau berangkat itu gitu.
Akhirnya dengan segala daya upaya, Amet, Bapu Coki, Teh Ulumile, akhirnya Amet yang berangkat di sana. Gitu dia. Berarti memang itu hasil kesepakatan berarti. Ya iyalah kan orang ini anak kecil yang mau berangkat. Orang harus support juga. Gitu. Nah kalau untuk kalau macam di siapa dulu? Di Tekaro. Ini kan juga salah satu komedian senior. Iya. Nah kalau menurut Opa Dede juga itu dia juga kontribusi dia juga sangat besar ya. Sangat besar sekali. Mengepot Mengepoli. Jadi Tekaro itu kan dulu dia satu tim dengan orang di Gorapu. Kemudian kan dia sudah asik di endorse. Dia lari ke situ. Pernah juga kasih dia. Endorse termahal Gorontalo. Nah, dengan DPP dia endorse kan kasih biar dia. Orang mau panggil, Karo ada job di sini, ada jadwal kita, wah, ada jadwal. Kasih biar. Artinya orang tidak, waktu orang satu grup, orang tidak mengikat begitu. Iya. Di mana ada PPSN silakan aja begitu. Tidak, ya orang bikin ini having fun lah. Gitu. Ya itu. Jadi itu memang DP maksudnya having fun lah. Karena memang di luar sana itu banyak orang yang berpikir para komedian ini orang ini punya jalan masing-masing dan saling berkompetisi. Iya. Karena memang orang di sana enggak Tika Isar sendiri, enggak dorang teh Kanyo, siapa dorang teh siapa dulu teh Om Nanang sendiri. Baru enggak Opa Dede punya ini sendiri. Itu maksudnya ada enggak satu wadah yang maksudnya Di situ kumpul semua. Kalau Arwah biasa aku. Nah, selain itu Kalau ini bilang tadi teman bagus kita tes. Apa dulu? Kompetisi itu perlu. Kalau tidak ada kompetisi, orang tidak mau, artinya tidak ada mau apa ya? Tidak ada Mau identitas. muncul apa segala macam. Ya, tidak gagah begitu. Tetap harus ada kompetisi. Macam Isal waktu dia booming dengan Kasalman gitu. Ya orang juga orang apa yang orang bikin begitu. Isal soal booming. Makanya timbullah karakter-karakter dari masing-masing orang itu. Misalkan Amet dengan gaya dia kan mahasiswa orator dulu. Nah, dia tampil dengan apa dulu? Gaya humor yang orator. Enggak tuh deh. Baru Opa Dede dengan passion yang Iya, di Opa Dede PP karakter, betul. agak ketante-tantean bagi. Baru Coba. Jadi, maksudnya dari nama Opa Dede baru karakter. Dia coba. Dia bagaimana dulu? Artinya Opa Dede petugas saat itu artinya kan kalau orang di komedi yang tato orang di komedi grup itu kayak satu tim kan, macam volleyball. Ada DP tukang passing, DP toser, ada DP tukang smash begitu. Kalau di Opa Dede di bagian apa? Iba servis aja. Itu yang kita jaga betul. Kalau kita mau bahas smash mau kantar. Coba mana Bang Fadil? Jadi kita cuma cukup bahas serep saja. Tapi memang itu maksudnya karena saya itu di Kaisal begini, di apa? Amet. Di Amet begini. Ada berbagai macam Opa karakter, ya? Siapa bukan Opa, Tekaro begini. Nah, apakah ini adalah pilihan terakhir karakter yang harus di Opa Dede ini atau Artinya kan memang ketika kalau di panggung Isal dengan DP gaya apa segala macam itu Opa Dede itu mengisi di antara apa yang kosong-kosong di antara orang yang tidak ada di dorang itu ngisi. Kadang-kadang juga Opa Dede itu tampil meledak. Karena itu pernah waktu tampil di acara apa itu acara besar. Semua bajoket. Kadang ini joget orang sudah tahu memang. Harus ada satu momen yang harus membuat lebih pecah ini. Itu pada itu berpikir saya apa ini? Oh kebetulan saat itu celana ini kan longgar, saking bagoyang saya mulai tahu curang kasih biar. Oh ini tak tahu ini. Sudah tahu curang ini celana setengah. Orang tak tahu. Oh pada dia yang tidak sadar saat itu pakai boxer memang ada taruh ini. Itu boxer kan taruh.
Jadi di situ DP lucu dan disitulah sebuah permaluan yang luar biasa. Iya permaluan. Oke. Jadi Oke. Armin kita mau tanya satu. Mungkin dari stand up Indo baru tahu. Ya Pak. Jadi begini, menurut pandangannya ente sebagai stand up Indo Gorontalo, perbedaan sebagai komedian pelawak dengan sebagai stand up komedi itu, maksudnya DP tantangan itu apa sih? Apakah ente pernah mencoba menjadi masuk di satu grup pelawak begitu, atau memang ente cuman maksudnya Cuman di sini. tekniknya itu Kalau anak gimana pernah gitu? Pernah masih kebetulan Duran Tika Isal, Tiba Pucoki, anak senior itu di Samba Tasik. Dan orang kan di fakultas itu pasti ada pentas. oh iya Saya pernah coba beberapa kali. masuk di grup Iya di grup lawak dengan senior, tapi tetap setengah mati. sama Iya. setengah matinya itu bagaimana? Tidak dapat di Kalau mau balawak di grup lawak itu orang harus setel 100%. Kalau itu yang saya rasa sih, yang anak rasa begitu. Kalau orang ragu-ragu, tidak mau lucu. Iya. Nah kalau anak belum bisa 100% dan anak rasa sebenarnya lebih susah mau jadi grup lawak daripada mau stand up. Berarti ada perbedaan yang sangat jauh antara komika dengan komedian ya. Itu kayak tadi yang tuh pada ada cerita tuh, itu bakal saya lucu celana itu. Itu termasuk komedi. Artinya untuk orang mau kasih tahu orang ya harus begitu. selera humor orang itu kan berbeda. Cuma yang tidak sadar itu kan itu boxer taloba. Akhirnya teh isal langsung polot. Ma bolo opa dedeo jamo tali boxer. Dan itu refleks apa tuh? Itu orang udah kayak gitu. Dan itu yang setengah mati kalau di grup lawak. Dan memang kalau menurut anak juga komedi itu ya dia spontan dah. Kalau maksudnya kalau mau bahas stand up komedi, orang kan harus tulis dulu kan? Iya. Jadi harus ada materi yang harus dibawa. Kalau Itu juga kan orang malas di stand up. Lagi mau batu. Orang mau stand up orang dapat lupa. Wing. Kan krik. Itu salah satu tantangan di stand up yang orang malas. Jadi waktu suara orang Ngoni juga yang buat tulis. cuma salahnya saat itu orang kasih biar Dora. Orang tidak, artinya orang jaga hubungi tapi cuma begitu ya, tidak intens orang PA Iya. ya, tidak bercumbu. kalau menurut di Kapade dengan Joko Dede, nah ada terempe saudara satu ini yang viral. Itu termasuk dia komedian atau komika? Karena begini, Ana sempat nonton itu dan mungkin itu sempat di-repost akun Instagram dari Stand Up Indo. Oh. Nah itu kan yang salah satu podcast, salah satu podcast yang dan dia juga yang bagus. Sebenarnya kan ini tidak keluar langsung daripada saya mulut, cuman disampaikan oleh salah satu narasumber saat itu di podcast bahwa ternyata dia ini adalah anak Stand Up Indo Gorontalo. Nah jadi mungkin orang mau tanya dah, apakah benar ini terempe saudara satu ini yang mungkin sudah membawa nama juga untuk anak Gorontalo yang Gorontalo bisa olo, ya kan? Kira-kira bagaimana dari teman-teman Stand Up Indo? Karena memang ya agak ribut juga kemarin soal pembahasan tentang terempe saudara satu ini. Kalau dari 4 orang dari pihak Stand Up Indo Gorontalo, orang sudah klarifikasi dan beliau bukan anak komunitas begitu. Berarti bukan anak. Iya, tidak tergabung dalam komunitas dan persoalan dia lucu atau tidak lucu ya kalau menurut kan lucu ini relatif toh. Iya, Kalau menurut saya dia lucu, cuman kan bukan sama orang lucu adalah anak komunitas toh. Iya. Oh, itu. Jadi dan orang juga sudah klarifikasi kemarin bahwa beliau betul-betul bukan tidak tergabung di dalam komunitas itu orang. Mungkin dia komedian, cuman maksudnya tidak tergabung dalam. Iya, komedian ini kan siapa saja yang Pokoknya yang namanya lucu, gas. Berarti memang, nah jadi itu salah satu jawaban juga bagi teman-teman yang di luar sana. Itu bukan orang mau ini ya. Cuman
namanya salah satu komunitas itu kan wajah dari salah satu komunitas itu kan. Iya. Itu ketika orang saudara bilang dia adalah anak stand up Indo, berarti ya ada stand up Indo Gorontalo dan yang dia bawa di situ. Nah, yang mau dijaga mungkin ada suatu hal yang tidak diinginkan atau memang itu di luar DP kontrol, pada akhirnya juga teman-teman stand up Indo yang ini. Nah, kalau dari Opa Dede kira-kira sampai pada akhirnya muncul DP inti itu kan ada informasi yang putus gitu. Kayak Opa Dede ceritakan sejarah waktu orang memulai stand up Indo Gorontalo dengan Ahmed dengan Isal itu kan, terus tiba-tiba ada orang juga suka sebiar. Nah di situ yang putus. Jadi waktu di sana ketemulah dengan para komika nasional. Fajar dengan orang itu dia merasa juga sebagai anak stand up komedi. Dia bilanglah bahwa dia anak stand up komedi di Gorontalo. Itu saja DP masalah. Cuma untuk ngumpul-ngumpul dia dorang tidak. Tidak Cuma karena dia merasa ada yang dekat dengan Torang, dengan Ahmed, dengan Opa Dede, dengan Isal, baru dengan Ciripa juga. Nah dia ya anak kecil kan, ngomong aja. Gitu aja. Yang positifnya penting, begitu. Iya, dia merasa bahwa dia orang yang lucu begitu. Karena memang beberapa kali juga Torang ajak dia manggung, Dia lucu. dia tahu alurnya itu, dia mau bagaimana dia tahu. Orang mau bilang itu dia mengerti. Ini humor mengarah ke mana. Dia tahu gitu. Jadi ini anak memang so tahu, tinggal mau tinggal mau diolah. Dipoles ya. Jadi tinggal mau dipoles ya. Itu saja masalah. Tapi dia sempat open mic ya? Kalau dapat info kemarin dia sempat open mic di Stand Up Indo Manado, dan open mic itu kan ajang latihan. Open mic ini bukan, kalau dari anak pribadi sepengetahuan anak, open mic itu bukan milik stand up comedy. Jadi kalau orang mau cari di Google ini open mic, di mana panggung itu dibuka, siapa yang mau tampil apa saja. Tapi kalau komunitas yang menyelenggarakan itu, siapapun yang mau mencoba stand up ya silakan. Jadi tidak harus anggota komunitas. Dan kalau anak pribadi untuk yang tadi itu, anak mau klaim bahwa kalau orang dari pihak komunitas tidak, ini bukan tentang suka atau tidak suka pada dia. Orang cuma klaim bahwa dia bukan anak komunitas. Persoalan suka tidak suka itu persoalan lain lagi. Tapi kalau next dia join baru mau diolah bisa enggak? Bisa. Itu alhamdulillah. Itu Karena clear di sini deh masalah sebenarnya. di podcast kemarin kan orang bilang dia ini mengerti setup punchline. Iya memang. Iya. Dan kalau dari pandang pribadi sih memang semua komedi itu setup punchline. Iya. Lebih perbedaan kalau di stand up, orang menyadari itu. Iya. Kalau di yang bukan stand up komedi tidak menyadari itu, tapi DP pola itu orang baik. Oh iya. Kenapa? Ya suatu saat macam Pak Dede pertanyaan tadi, sekalipun dia nantinya akan bergabung, Stand Up Indo selalu terbuka untuk siapa saja. Kalau dia masuk, orang sama keluar. Kita itu sempat tepuk tangan. Tapi kalau orang bilang begitu, Punchline itu punchline ya. iya. Dan itu memang ya namanya komedi itu ya, kalau orang baper kayaknya tidak mau. Iyalah. Jadi mungkin tidak boleh buat baper. Iya. Ya inilah. Karena memang komedi tiali ya harus hati-hati. Nah kalau untuk komedi sendiri Opa Dede pernah enggak ada satu momen yang baku-baku sedu atau sementara bah komedi tak kena di hati? Banyak kali. Bahkan pernah di satu panggung karena di hati ya main fisik lah. Pernah begitu? Iya tapi karena palato, jadi ada bak komedi itu ada pakap. Karena yang palato tapi nanti di belakang panggung sakit sekali tadi itu. Padahal memang palato itu. Iya, bagaimana orang kenapa bilang? Tapi cuma habis begitu. Tidak sampai orang bawa baku marah apa segala macam. Karena di komedi juga begitu, baper-baperan juga itu ada, tapi orang selesaikan secara kekeluargaan dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Ya. Kalau Bapak Padri pernah enggak? Oh, baper. Satu kali? Iya, pernah. Kalau anak macam apa ya? Maksudnya kalau yang anak rasa sih orang kira orang jaga lucu, orang kira orang lucu terus tiap hari. Padahal tidak, maksudnya orang tetap tersinggung kalau dalam pribadi seperti itu. Sempat orang bilang lagi terlalu lucu lagi kan? Iya. Itu Ya, juga apa sih, sih? itu juga yang harus orang sampaikan ke publik, siapapun yang nonton ini, tolonglah
Kalau udah lihat orang babadiang, yang paling bagus saya asli. Mau malah orang juga ini manusia ya, bukan tiap hari mau balucu. Kalau orang ada babadiang, please, orang pe waktu itu ada bagaimana? Orang itu berdamai dengan orang pe diri sendiri. Jangan ganggu bos. Mau malah yang solo. Tapi itu kalau misalkan orang juga sementara stres atau apa, orang itu bak hubung, di mana ya? Datang ke rumah stres anak, begitu. Ada orang baca cerita, baca curhat, sama dia tunangan. Saya lato-lato. Oh ya mungkin begitu orang pembahasan ini malam ya. Dan orang berterima kasih sekali untuk teman-teman Stand Up Indo, seorang ketua Stand Up Indo Gorontalo. Tapi ini sorry Itu PNS dia kak. Oh, jadi pada suka tinggal kan? Iya. Tidak tahu diri ya. Dia ada yang kesana baru dia kasih tinggal pak. Tidak tahu diri. Tapi dia bilang patronal kalau dia sudah menjadi PNS dia something kan istirahat. Iya rencana. Oh ini tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Oke Pak Dede, makasih banyak ini so Iya, mampir makasih podcast banyak, So. channel yang Sudah? mungkin sederhana. Itu kok dulu. Closing. Belum habis deh. Kasih Nah, habis. mungkin ada sepatah dua kata mungkin yang jawaban dari atau di kapan ini. Kita punya sebanyak sekali tadi, punya ini belum. Kasih ke mana? Cerita apa? Kira-kira apa closing statement buat para subscriber di luar sana. Pesan-pesan untuk orang yang positif lah. Kalau untuk yang sekarang ini kalau dari anak pribadi untuk yang di Gorontalo sih kan mengenai gejolak Fajar kemarin banyak yang membanding-bandingkan. Kalau dari Panas sebenarnya itu tidak perlu karena meskipun berbeda-beda, orang tetap berjalan patoran petrek masing-masing. Jadi macam ada yang bilang ini lebih lucu dari ini. Ini bukan tentang siapa lebih lucu. Karena ini DP tujuan sama-sama mbak lucu, cuman beda media. Beda jalan dah. Iya. Membandingkan ini sama dengan membandingkan 20 rakaat dengan 8 rakaat. Mama udah mau pulang kita masih. Oke, bahwa itu dari anak. Kalau Pak Dede, Semundang karus Ustaz. Sudah. Kalau dari jawaban ini kira-kira gimana? Jadi harapannya dah. harapannya ke depan ini orang lebih mengharapkan pemula-pemula yang apa ya? Yang kas-kas keluar itu gaya ini. Anak-anak muda yang pengen apa ya, yang ingin DP hasrat Berekspresi ya. ekspresi dibilang humor itu kasih keluar gitu. Jangan malu-malu. Nah, tidak usah malu-malu. Kalau sungkan dengan orang ini mau biasa, saya manusia biasa juga. Orang mau support begitu. Kan ada juga beberapa suratan orang mau suka bagaimana. Main. Orang kasih panggung. Cuma itu kan kadang masih minder atau apa. Memang begitu. Tapi yang jelas kalau mau masuk ke humor itu, yang pertama mau dilakukan itu hilangkan harga diri saya. Kalian tidak akan harga diri saya. Oke, ada lagi satu Armin yang anak saya pasti. Ya, tidak mau. Tidak. Program ke depan Stand Up Indo Gorontalo bagaimana? Yang Anda dengar kemarin ada Mau ada event? Ada event. Atau Iya, jadi kalau dari orang komunitas rencana insya Allah tahun ini mau bikin stand up night. Sebelum itu orang mau bikin open mic crowd to warkop. Jadi mungkin dari yang biasa cuma orang di kota, orang mau perluas lagi. Ke Sulteng, tidak. Pokoknya mau memperluas. Habis itu orang mungkin mau bikin go to school, buka di Palu. Open member? Open member, terus open member yang mau gabung, yang mau ingin belajar, yang sama-sama mau balucu, dan orang DM jo di akun Instagram @standupindo_Gorontalo. Nah dekat-dekat ini kalau yang di Limboto, insya Allah orang mau open mic di 10.2. Oh di 10. Kapan ini? Habis 10.3. Itu masih mau lihat. Oh masih planning. Iya. Oke. Jadi mungkin cuma bagi kita Tunggu dulu. Perbincangan malam hari ini. Tunggu dulu. Siapa? Iya. Apa lagi? Kapan kelanjutan lo ini apa? Lo apa dulu? KKN Desa Polahi. DP konseptor kan so di sana. Amet. Iya, itu tunggu sekali DP ini. Saya Bapak Dede di situ sebagai Ratu Polahi. Begitulah karakter Bapak Dede yang kalau itu no. Nanti ini ada Ratu Polahi banci. Aduh, Polahi itu kalau misalkan orang ada harga diri pasti orang so jadi masalah itu. Orang protes.
reputasi Pelahi hancur. Oke guys, jadi begitu dulu Trampe podcast hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai terakhir. Jangan lupa follow akun Instagram dari Ti Opa Dede. Apa Opa Dede? Instagram? Di Instagram itu tak tulis di bio. Terus follow karena kita tidak aktif di Instagram. TikTok. TikTok tidak ada. Wah, Tidak ada. wah. Ada cuma Facebook dengan Twitter. Oh, yes. Facebook Twitter apa? Facebook dan Tahu Twitter. saya. Facebook itu Dede Gorapu, kalau Twitter aduh gimana ya? Yovan. Bukan. THD81. Asli. Tapi THED ya, tidak ada A. THED81. Botak head tampil Heldop. Lagu Eko Show. Oke. Oke, begitu dulu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Opa Dede. Ya. Teman-teman Snap Indo, sukses Jangan lupa selalu. like, comment, dan subscribe channel Makan Ada satu lagi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.